Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita pada saat ini untuk kita boleh memuji Tuhan, untuk kita menyembah Tuhan. Mari kita angkat pujian lebih dalamku menyembah. Sungguh besar setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau meninggikan nama-Mu pada saat ini Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh
tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Jemaat kepunyaan Tuhan yang kukasihi, mari kita mohon berkat daripada Tuhan mengawali ibadah hari ini. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang telah menjadikan langit bumi dan segala isinya. Turunlah kasih karunia Tuhan menyertai ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari jemaat sekalian, kita akan memuji Tuhan kita angkat pujian kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Puji nama Tuhan, dan saat ini mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Biarkanlah firman Tuhan boleh memberkati kita. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima
bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari. Biar kau temukan di dalamku, selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau begitu baik bagi kami semua. Pagi ini kami mau belajar kebenaran firman Tuhan, karena firman-Mu adalah pedang bermata dua yang mengorek isi hati kami, yang membuat kami menjadi benar di hadapan Tuhan. Urapi dan berkati kami, baik yang berbicara maupun yang mendengar. Kami tahu Tuhanlah yang memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus bimbing kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Tema minggu ini adalah penyembah yang sejati, yang terambil dari kitab Yohanes 4 ayat 20 sampai 24. Seperti digambar, Bapak Ibu Saudara melihat bahwa penyembah-penyembah yang sejati, mereka yang memuji Tuhan dengan sukacita, dengan hati yang penuh luapan, kesukaan, kegembiraan. Mari kita baca Yohanes 4 ayat 20 sampai 24. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, tetapi saatnya akan tiba, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sungguh firman Tuhan ini padat, namun inti artinya sangat dalam. Dikatakan bahwa pada saat Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, Yesus katakan, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba, kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu akan menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Bapak Ibu Saudara, pernyataan ini sangat tegas bahwa dikatakan kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal dan kami menyembah apa yang kami kenal.
Dan pada ayat 23 dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba saat ini, sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Jadi Bapa yang menghendaki kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Sebagai penyembah yang sejati, kadang-kadang kita heran, kadang-kadang kita heboh. Kenapa? Kenapa ada ungkapan penyembah yang sejati? Apakah selama ini para penyembah tidak sejati? Sejati adalah kata artinya sebenarnya. Jadi penyembah-penyembah yang benar, penyembah-penyembah yang sungguh-sungguh. Dan kembali dipertanyakan, apakah selama ini kita menyembah tidak dengan sungguh-sungguh? Apakah kita menyembah hanya asal-asalan? Apakah ada penyembah yang tidak sejati? Apakah ada penyembah yang tidak sebenarnya? Bapak Ibu Saudara, ayat 22 dikatakan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Tuhan Yesus yang katakan kepada orang Samaria itu. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Berarti memang ada penyembah yang tidak sebenarnya, yang tidak sejati. Karena yang disembah tidak dikenal. Jadi dia asal menyembah. Apa yang disembah dia tidak kenal. Dan Tuhan katakan, kami menyembah apa yang kami kenal. Adalah suatu ungkapan bahwa kita harus mengenal apa yang kita lakukan. Kita harus mengenal apa dan siapa yang kita sembah. Apakah kita mengenal siapa yang kita sembah? Apakah kita mengenal siapa yang kita sembah dengan benar? Apakah ada kata kita tidak menyembah dengan benar? Dan yang paling penting, apakah kita mengenal, memang mengenal dengan sungguh-sungguh dan dengan benar? Sudahkah kita siap? Sudahkah kita mempersiapkan sikap kita dengan sungguh-sungguh? Sikap kita dengan benar saat menyembah kepadanya. Saat kita datang memuji Tuhan. Saat kita datang berdoa. Saat kita datang menghampirinya. Apakah sikap kita sudah baik? Apakah sikap kita sudah benar? Saat pujian, saat firman Tuhan, saat kita menyembah Tuhan, sikap kita apakah sudah benar? Apakah Anda masih suka dalam ibadah ngobrol, main handphone, sibuk ini dan itu? Apakah hal tersebut Anda tahu bahwa inilah yang dikatakan bahwa Anda belum mengenal dengan sebenarnya? Apakah kita sibuk ini dan itu? Seperti Marta, sibuk sana sini. Tetapi Tuhan katakan, biarlah seperti Maria, mengambil yang terbaik. Apakah kita sudah mengambil waktu yang terbaik di dalam ibadah kita, di dalam doa kita, di dalam ibadah kita, di dalam pujian kita, di dalam penyembahan kita? Apakah kita sudah mengambil waktu yang terbaik? Apakah kita masih sibuk main? Apakah main handphone? Apakah kita sibuk chatting? Apakah kita sibuk ngobrol? Apakah kita sibuk dengan yang lainnya? Sehingga ibadah kita keluar masuk kuping kiri kanan saja. Dan setelah ibadah kita lupa. Bagaimana jika kita lakukan hal itu
Apakah itu pantas? Apakah itu benar? Apakah itu baik? Sedangkan kita meminta kepada Tuhan pada saat kita datang kepada Tuhan, kita doa, kita mohon kepada Tuhan, Tuhan supaya mengabulkan, memperhatikan doa kita, penyembahan kita. Tapi kita kadang bersikap berbeda. Namun kita ingin Tuhan mendengar apa yang kita doakan. Padahal Tuhan ingin kita mendengar apa yang Tuhan katakan di dalam firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, apakah kita benar mengenal siapa yang kita sembah? Dia adalah yang mulia. Dia adalah yang maha kuasa. Bagaimana sikap kita datang menyembah kepada Allah yang maha besar, yang maha mulia, yang maha kuasa? Sudahkah kita bersikap dengan baik? Jika kita mengenalnya dengan benar, pasti Anda dan saya akan serius datang kepada Tuhan. Akan sungguh-sungguh mempersiapkan diri, mempersiapkan waktu, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang menghadapnya. Apalagi kita datang untuk menyembah Dia. Menyembah itu harus dengan sungguh-sungguh. Ada orang yang menyembah asal-asalan, pasti disuruh pulang oleh tuannya. Bapak, Ibu, Saudara, hal tersebut mempunyai jawaban. Jawabannya adalah pada diri kita sendiri. Bagaimana kita melakukannya, itulah jawaban yang asli, yang sebenarnya dari sikap kita. Makanya berubahlah. Datanglah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Firman Tuhan katakan. Oleh karena itu, kita harus menjaga sikap kita, sikap hati, sikap jiwa, sikap pikiran kita dengan benar. Sekarang kita masuk kepada mengerti dengan benar. Yang tadi kita bicarakan adalah sikap dengan benar. Sekarang kita masuk dalam pengertian, mengerti dengan benar. Sekali lagi, setelah kita menjaga sikap kita dengan benar, sekarang kita masuk kepada mengerti dengan benar. Penyembah-penyembah harus benar rohania. Rohaninya, bukan jasmaninya. Yang Tuhan mau adalah rohaninya. Bukan kita berlagak seperti orang Farisi. Berdoa di ujung-ujung jalan, di perempatan-perempatan, di tempat-tempat ramai. Menunjukkan sikap kita. Bukan. Tuhan mau bukan jasmani. Tapi yang Dia mau adalah rohani. Roh kita yang berbicara, yang menyembah kepada Tuhan. Karena Dia adalah roh. Dia ada di dalam tubuh dan jiwa kita. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus 6 ayat 19, Tuhan yang bersemayam. Tubuh kita adalah bait Allah. Dia bersemayam dalam kita. Karena itu roh kita harus senantiasa sinkron. Disinkronize. Kalau di handphone itu disinkronize dengan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya versinya kita, roh kita versinya itu updated. Update, nggak lemot. Tapi sudah disinkron. Penyembah-penyembah benar harus rohania. Bukan jasmania. Bukan berpura-pura. Harus benar roh kita yang menyembah.
Bagaimana? Anda dan saya harus sering-sering baca firman Tuhan. Harus setiap saat membaca, setiap pagi, setiap malam, setiap siang, setiap malam kalau perlu. Terus membaca firman Tuhan. 7 kali sehari kata Daud. Dia memuji, menyembah, memuji, menyembah, membaca Tauratmu. Dia mau kita sinkronize terus dengan Tuhan. Sehingga kita didapati versi Tuhan. Roh kita versinya sinkron dengan versi Tuhan. Roh kita yang menyembah kepada Tuhan. Sehingga kita mengikut arus Tuhan. Sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Firman Tuhan katakan sembahlah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Roh kita harus terlatih, harus diupdate, harus disinkron supaya terlatih oleh Roh Kudus. Karena kebenaran yang benar adalah dari firman Tuhan. Synchronize yang paling benar adalah firman Tuhan. Bukan orang-orang lain, bukan pendapat, bukan versi buku, tapi firman Tuhan. Alkitab adalah yang paling benar. Oleh karenanya, sukalah memuji Tuhan. Oleh karenanya, gemarlah membaca firman Tuhan. Oleh karenanya, Anda suka memuji dan suka baca firman Tuhan. Outputnya akan berbeda. Outputnya, keluarnya. Anda akan suka menyembah Tuhan dalam kebenarannya. Oleh karena itu, roh kita akan membawa kita ke dalam hadirat Tuhan. Jadi jikalau kita sudah menjaga sikap kita dengan benar, kita mengerti dengan benar. Yang terakhir, yang ketiga ini adalah outputnya, keluarnya, hasilnya dari Anda bersikap, dari Anda mengerti, Anda akan perilaku kita akan lebih benar. Jika Anda dan saya benar-benar mengenalnya, output kita pasti akan bersikap takut akan Tuhan dan hormat kepada Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan dan hormat kepada Tuhan, kita nggak akan pernah lagi datang ke gereja, beribadah, bersekutu, memuji Tuhan sambil BBM-an, WhatsApp-an, Facebook-an, Instagram-an, atau ngobrol, atau sibuk sana-sini. Kalau Anda hormat, kalau kita takut, output kita akan berbeda. Pasti Anda sikapnya lebih taat, lebih takut, dan lebih hormat kepada Tuhan. Yang kedua, jika Anda dan saya mengenal sikap dengan benar, mengerti dengan benar, kita akan mengetahui bahwa tubuh kita adalah baitnya. Bait Allah yang kudus. Kita akan senantiasa outputnya melakukan kebaikan. Kenapa? Karena luapan dari dalam hati kita, luapan dari dalam mengalir keluar, luapan atas kebenarannya. Kebenaran firman Tuhan, perilaku kita tidak suka begini dan begitu. Tipu sana, tipu sini, bohong sana, bohong sini. Tetapi kita keluarnya adalah kebenaran. Kebenarannya, kebenaran Tuhan, kebenaran Roh Kudus yang ada di dalam kita. Yang membuat kita melakukan perbuatan yang baik. Jika kita ingin menyembah Dia dengan baik dan benar, kita dapat lakukan dengan roh kita. Kenapa? Karena Anda sudah baca firman Tuhan. Karena Anda dan saya suka sinkronize dengan firman Tuhan.
maka kita melakukan caranya yang berkenan kepada Tuhan. Cara yang kita lakukan berkenan kepada Tuhan. Karena kita sinkron dengan kebenaran firman Tuhan, yaitu Alkitab. Jika kita masih ragu, jika kita telah mengetahui ketiga aspek tersebut, jika kita mengenalnya dengan benar, kita mengetahui bahwa tubuh kita bait Allah, jika kita ingin menyembahnya dengan baik dan benar, kita mengetahui ketiga aspek tersebut, masihkah kita ragu? Masihkah kita takut? Masihkah kita ada khawatir akan hidup ini? Anda harus lebih mengulang kembali sikap, mengerti, dan outputnya. Jika kita mengenalnya dengan baik dan benar, jika kita mengetahui bahwa tubuhmu adalah bait Allah yang kudus, jika kita selalu ingin menyembah Dia, karena roh kita yang meluap untuk menyembah Dia. Jika kita mengetahui ketiga hal ini, masihkah kita ragu? Masihkah kita takut? Masihkah kita khawatir akan hidup ini? Harusnya tidak. Kenapa? Karena Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh pujian. Dia hanya sejauh penyembahan kita. Makanya Anda tidak akan pernah takut. Anda tidak akan khawatir. Anda tidak akan pernah ragu. Karena Dia hanya sejauh doamu. Dia hanya sejauh pujianmu. Dia hanya sejauh penyembahanmu. Datang, puji Dia, sembah Dia, doa. Dan Dia akan memberkati. Hasilnya pasti akan lebih baik dan lebih benar. Perilaku kita, tindakan kita pasti lebih benar. Sikap hati kita pasti akan lebih baik. Kenapa? Karena dalam perjanjian baru, Tuhan telah menaruh Tauratnya dan menuliskannya ke dalam hati kita. Tuhanlah yang menjadi Allah kita dan kitalah yang menjadi umatnya. Otomatis perilaku, tindakan pasti lebih baik. Sikap kita akan lebih baik. Lebih tenang. Sikap Anda dan saya lebih tenang dalam menghadapi dunia yang saat ini, berita di sana dan di sini. Lebih tenang. Anda akan lebih bijak mendengar omongan orang ini dan itu. Dalam menerima segala sesuatu Anda akan lebih bijak. Diomongin sana tidak mudah tersinggung. Tindakan orang agak dingin kepada kita atau acukan kita tersinggung, kita kesal. Tapi kalau Anda tahu Dia yang meluap dari dalam hatimu, tindakanmu akan lebih bijak. Mengapa dia begitu? Mungkin dia ada sesuatu. Ayo kita doakan. Jangan diambil negatifnya, tetapi ambil positifnya. Dan Anda, jika perjanjian Tuhan, Tauratnya di dalam hati kita, Tuhanlah yang menjadi Allah kita, dan kita menjadi umatnya, Anda akan lebih bisa mengontrol diri. Control yourself. Anda akan behave lebih taat, lebih hormat, dan lebih tunduk kepada Tuhan. Dia yang bersemayam di dalam kita. Dengar baik-baik. Dia yang bersemayam di dalam kita. Apapun masalah kita menjadi masalahnya juga. Apalagi yang akan kita takut. Apalagi yang menjadi kita ragu. Apalagi yang membuat kita gamang, gusar, dan tidak menentu. Kalau Dia yang bersemayam di dalam kita, kita akan senantiasa bersama dengan Dia. Saudara, istilah sepak bola, klub sepak bola yang terkenal dikatakan,
Dia mengamini, jikalau bersama dengan Tuhan, dia pasti bisa mendapatkan kemenangan. Dikatakan, Anda tidak akan pernah jalan sendiri. Tapi Tuhan yang menyertai Anda. You'll never walk alone. Anda bersama dengan Tuhan. Immanuel. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Semangat melayani Tuhan. Semangat berdoa kepada Tuhan. Semangat memuji Tuhan. Dan semangat menyembah Tuhan dengan baik dan benar. Sikap kita karena kita mengerti dan kita akan menjadi lebih baik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Atas segala yang kami boleh dengar. Biarlah firman-Mu menjadi rema di dalam hati dan pikiran kami semua. Untuk kami bersikap dengan baik. Untuk kami mengerti dengan benar. Untuk kami melakukan bertindak dengan baik dan benar. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu di tempat ini, pagi hari ini. Baik yang mereka mendengarkan melalui visual, melalui YouTube. Tuhan menjamah dan memberkati. Kuasa-Mu tak terbatas ruang dan waktu. Pada pagi hari ini, Tuhan jamah mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengar kelengkapan dari Warta Jemaat. Untuk doa pagi tetap ada dari hari Selasa sampai dengan hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 9 pagi bisa Bapak Ibu Saudara ikuti melalui Zoom. Yang kedua, hari Rabu ada Komsel Pemuda Remaja. Jadi bagi pemuda harap bisa mengikuti komsel ini untuk kita sama-sama bertumbuh. Nanti juga dilakukan melalui Zoom. Untuk hari Kamis, seluruh pelayan-pelayan Tuhan, kita jemaat Tuhan juga diundang untuk kita bersama-sama mengikuti acara BGA jam 7 malam melalui Zoom. Dan untuk yang keempat, persembahan, ucapan syukur, perpuluhan Bapak Ibu Saudara bisa ditransfer langsung ke rekening gereja. Dan untuk hari Minggu, ibadah tetap dilakukan melalui YouTube. Bapak Ibu bisa mengikutinya untuk Minggu, yaitu jam 9 pagi di channel Pendeta Tobi Linando. Dan untuk sekolah Minggu di jam yang sama, jam 9 pagi, bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak-anak kecil yang ikut mengikuti sekolah Minggu bisa di channel YouTube Christina Natalia. Dan untuk ibadah pemuda tetap ada di hari Sabtu jam 6 malam melalui live Instagram. Jadi semuanya ibadah kita dilakukan seperti biasa. Ya, bisa Bapak Ibu Saudara ikuti melalui channel yang ada, melalui aplikasi Zoom untuk kita sama-sama diberkati, kita sama-sama dikuatkan melalui firman Tuhan dan ibadah kita bersama. Demikian pengumuman, kiranya kita bisa mengikuti seluruh rangkaian ibadah kita selama 1 minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jemaat kepunyaan Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk menerima berkat Tuhan sebelum kita pulang. Jemaat kepunyaan Tuhan yang kukasihi, terimalah berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kemuliaan Tuhan atas kita, dengan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan, kemurahan selamanya, sampai kita bertemu lagi.
Yesus memberkati.